Masa pengaruh Portugis, sejarah pendidikan yang melaksanakan sistem pembelajaran dengan mewujudkan lembaga yang lebih dikenal dengan sekolah. Sebenarnya sudah dimulai pada permulaan abad ke-16, yaitu dengan kedatangan bangsa Portugis di Indonesia yang kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Kedatangan bangsa Portugis merupakan salah satu konteks perkembangan sistem dunia yang semakin meluas sebagai akibat ekspansi Barat sejak akhir abad ke-15, dampak dari Perang Salib. Dilihat dari sudut pandangan bangsa-bangsa Barat dengan sikap keagamaannya dalam abad pertengahan, yaitu bahwa setiap orang Moro atau Moor ada kaitannya dengan daerah Maroko, nama sebuah negara di Afrika Utara yang beragama Islam, adalah musuh dari orang Kristen. Hal ini berarti bahwa mereka dimanapun dunia harus diperangi. Usaha kristenisasi yang dilakukan oleh para misionaris yang menyertai ekspedisi militer Portugis dan Spanyol semakin memperhebat konfrontasi di atas dan dengan sendirinya membawa pengaruh terhadap pendidikan di daerah-daerah yang bersangkutan. Salah satu sarana bagi kegiatan misi mereka yang sangat efektif dan efisien adalah melalui bidang pendidikan. Seperti yang diatur oleh Pendeta Aquaviva dan Risalah Ratio Studiorum dalam sebuah dokumen yang sangat terkenal dalam sejarah pendidikan. 3 perencanaan tentang tujuan, isi, proses, dan pihak yang terlibat dalam pendidikan merupakan usaha berskala besar dan yang disusun dengan sangat cermat, yaitu untuk menambahkan ketaatan kepada cita-cita Gereja Katolik Roma melalui cara pengajaran biasa. Pendidikan agama merupakan unsur pokok dalam struktur pengajaran. Pada umumnya, sekolah-sekolah ini memperlihatkan suatu keadaan yang jauh dari suasana pertapaan atau yang bersifat sangat ketat. Keganjilan dan kepelikan sifat pribadi, masing-masing murid mendapat perhatian khusus dari guru, sehingga salah satu tujuan mengajar ialah untuk menemukan bakat-bakat istimewa mereka yang mengarahkannya secara bijaksana kepada kepentingan Ordo Yesuit. Para guru mengajukan tawaran pelajaran tentang bagaimana mengasihi diri dan orang lain, serta meningkatkan semangat melebihi apa yang sudah mereka miliki. Para murid dianjurkan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan deklamasi dan perdebatan di luar jam sekolah, bersaing untuk memperoleh penghargaan dan hadiah, memperkenalkan karya tulis tentang berbagai pengetahuan, dan mengadakan pertunjukan-pertunjukan drama. Hal ini ditambah pula dengan sekolah-sekolah Yesuit yang tidak mengungut biaya atau pembayaran uang sekolah, sehingga mampu menarik anak-anak berbakat dari keluarga yang kurang mampu. Sekolah-sekolah ini akhirnya mendapat perhatian dan sambutan dari berbagai kalangan masyarakat tanpa mempersoalkan agama yang dianut atau status sosialnya. Salah satu pengikut pertama Ordo Yesuit yaitu Franciscus Xaverius atau Francis Xavier meninggal tahun 1552. Kemudian berhasil mendirikan berbagai misi Gereja Katolik Roma di India, Indonesia, dan Jepang, sekaligus menjadi peletak dasar dari Katolisme
di Indonesia. Dialah yang menegaskan bahwa untuk memperluas agama Nasrani perlu didirikan sekolah di mana-mana, terutama di daerah-daerah non-Kristen. Maka secara garis besar kedatangan orang-orang Portugis ke Indonesia bermotif kepentingan ekonomi, beragama, dan petualangan. Pada masa Belanda mengambil kekuasaan orang Portugis, orang-orang Ambon menginginkan agar Belanda melanjutkan pendidikan yang telah dirintis oleh orang Portugis, akan tetapi menggunakan cara yang lebih baik. Akan tetapi Belanda hanya meneruskan sekolah-sekolah yang telah didirikan saja. Karena kongsi dagang VOC kurang melibatkan diri dalam bidang pendidikan dan lebih mengarah pendidikan kepada gereja. Abad 16. Proses belajar mengajar yang dilakukan masih sangat sederhana dengan penekanan pada pengajaran agama. Standar keberhasilan hanya pada bisa membaca dan bisa menulis. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan yaitu bahasa yang digunakan dan materi yang diajarkan. Belanda memberikan pelajaran bahasa Belanda yang bertujuan untuk memperluas bahasa Belanda di Indonesia agar dapat mendidik anak-anak pribumi tentang agama dan moralitas Kristen. Banyak hal yang dilakukan Belanda untuk mengembangkan pendidikan demi kemajuan politiknya. Didirikan sejak tahun 1607, baru berikutnya juga didirikan sekolah di Batavia. Itu pun hanya sekolah berbasis agama Kristen yang pencapaiannya terbatas pada kemampuan memahami Bible, kitab suci agama Kristen, dan oleh karena itu kalaupun ada pendidik lanjutan hanya untuk mendidik guru dan pastor. Perlu diketahui bahwa pada masa itu pendidikan tradisional sebenarnya sudah ada, terutama pendidikan berbasis agama Islam yang tidak tersentuh oleh VOC. Materi pelajaran yang ditekankan pada kemampuan untuk menulis, berhitung, dan membaca dalam bahasa Melayu yang menjadi bahasa perdagangan sehari-hari masa itu. Sedikit berbeda dengan pendidikan periode abad ke-19 atau tepatnya setelah VOC bubar pada tahun 1799 yang ditandai pendidikan di Indonesia ditangani langsung oleh Hindia Belanda. Dibubarkannya VOC di Indonesia mendorong berubahnya sistem pemerintahan dari indirect rule ke direct rule atau sistem pemerintahan tidak langsung ke sistem pemerintahan langsung, membawa perubahan di mana kebijakan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kemudian pada masa pemerintahan Daendels pada 1808, ia mengarahkan beberapa bupati-bupati di Jawa untuk mengorganisir sekolah-sekolah untuk anak-anak yang berasal dari pribumi dengan suatu kurikulum yang mencakup kultur Jawa dan agama, sehingga anak-anak itu akan tumbuh hingga menjadi anak Jawa yang baik. Ironisnya, kebijakan pemerintah kolonial Belanda saat itu untuk bidang pendidikan hingga 3,5 dasawarsa pertama, pemerintahan tidak menunjukkan ketersediaan untuk mengeluarkan banyak uang bagi pendidikan masyarakat lokal. Sebaliknya, perhatian lebih banyak dicurahkan kepada pendidikan anak-anak Belanda dan bangsa-bangsa Eropa lainnya yang orang tuanya bekerja di Hindia Belanda, khususnya ELS
Sekalipun pada tahun 1818 pemerintahan Belanda telah menetapkan undang-undang bagi Hindia Belanda, antara lain menyatakan bahwa semua sekolah di negeri Hindia Belanda dapat dimasuki baik orang Eropa maupun orang Indonesia. Hanya sebagian kecil saja siswa di sekolah-sekolah Belanda tersebut yang berasal dari kalangan pribumi. Hingga tahun 1848 belum tampak usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintahan kolonial untuk menyediakan sekolah bagi anak-anak pribumi. Pada tahun 1849, hanya 37 orang pribumi yang berada di sekolah-sekolah Eropa di Pulau Jawa.